selamat siang pemirsa. Perkenalkan, nama saya Denini Chandra Della Kocentaldensi. Saya dari Universitas Nusa Cendana, Prodi Administrasi Negara. Sekarang saya berada di Pasar Oesapa, ingin melakukan observasi. Kebetulan sekarang ini tuh saya berada di tempat penjualan ayam dan sekarang saya akan melakukan wawancara kepada narasumber saya. Sebelah kanan saya, silakan perkenalkan namanya siapa Kak? Yoris. Oh, sekarang saya bersama dengan Kakak Yoris. Baik Kak Yoris, selamat siang. Saya tuh akan melakukan beberapa wawancara dengan Kakak. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Kakak. Mohon kerjasamanya ya Kak. Ya, pertanyaan pertamanya itu di usahanya Kakak itu ada berapa orang yang bekerja? Ada 2 orang. Oh, ada 2 orang yang bekerja di tempat usahanya Kakak Yoris. Biasanya itu tugas masing-masing dari 2 orang itu tugasnya itu apa Kak? Ada yang bagian jual dengan yang bagian bersihkan sekalian cincang. Oh, berarti 2 orang itu tugasnya itu membersihkan dengan cincang ayam. Oke. Terus Kak, tiap hari itu bagian kerjanya ini tuh sebagai tukang cincang. Tukang cincangnya itu tugasnya tukang cincang saja setiap hari, pembersih ayamnya bersih ayam setiap hari atau bergantian Kak? Ada bergantian. Kalau ada ada keluh kesah pergantian. dari yang kawan yang lain baru bergantian gitu. Oh, berarti di Kakak punya usaha itu ada pergantian. Oke. Terus apakah menurut Kakak kerja seperti ini tuh lebih cepat atau ketimbang Kakak kerja sendiri saja? Lebih cepat ketimbang kerja sendiri. Oh, berarti Kakak itu lebih cepat ketika kerja dengan Kakak punya karyawan yang 2 orang. Oke. Terus selama ini tuh apa yang membuat pekerjaan Kakak tuh menjadi terhambat? Itu misalkan pada saat hujan itu biasa banjir naik. Oh, Ini susah untuk menjual ayam. biasanya kalau di sini tuh kalau hujan pasti banjir. Ya, Terus pertanyaan berikutnya itu apakah keterbatasan pasar yang membatasi usaha dari Kakak? keterbatasan. Tidak ada. Oh, berarti tidak ada keterbatasan pasar yang membuat Kakak punya usaha itu terhambat. Oke. Terus yang pertanyaan yang terakhir tuh Kak, apa yang memengaruhi usaha dari Kakak tuh seperti kepercayaan, lembaga atau regulasi yang Kakak lakukan? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Oh, baik sudah. Baik, terima kasih kepada Kakak siapa sih? Yoris. Kakak Yoris yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Sarindolu, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi ilmu administrasi negara. Pada saat ini saya berada di Pantai Paradiso dan akan melakukan observasi lapangan tentang kegiatan UMKM lokal. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada seorang kakak yang nantinya saya akan mewawancarai kakak. Oke, permisi kakak, boleh memperkenalkan namanya dulu? Perkenalkan nama saya Tasya. Oke, kakak Tasya ya. Saat ini kita akan melakukan wawancara ya kakak. Pertanyaan pertama itu, di usaha kakak ini ada berapa orang yang bekerja? Tentu dalam usaha kami ini ada 2 orang yang bekerja. Oke, biasanya tugas masing-masing itu apa saja? Karena kami ada 2 orang, tugas kami itu yang satu dalam proses penggorengan-gorengan dan yang satunya tuh bagian pembuatan minuman dan makanan. Oke. Kakak tiap hari bagian kerjanya itu hanya penggorengannya saja ataukah ada pergantian dalam pekerjaannya setiap hari? Oh, tentu pekerjaan kami di usaha kami ini saya sebagai penggoreng dan kami lebih berfokus dengan tujuan kami masing-masing di sini. Jadi saya sebagai penggoreng tentu fokus sayanya tuh pada penggoreng saja, tidak ada pekerjaan pergantian begitu, tidak ada. Oke, jadi tidak ada pergantian dalam pekerjaannya setiap hari. Ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apakah menurut kakak kerja seperti ini lebih cepat daripada kakak sendiri yang bekerja? Menurut saya pekerjaan seperti ini lebih cepat dikarenakan kami masing-masing dengan tugas dan bagiannya masing-masing. Jadi itu lebih mempermudah pekerjaan kami. Oke, selama ini apa yang membuat pekerjaan kakak menjadi terhambat? Tentu yang membuat pekerjaan kami terhambat itu di mana soal pelanggan ya, di mana pada hari-hari tertentu dulu baru ramai. Nah, di situ menjadi keterlambatan kami karena ada hari-hari yang sepi.
Oke, jadi ya hari-hari yang ramai itu seperti hari Sabtu atau Minggu ya kakak? Iya, itu hari-hari yang ramai. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa ada keterbatasan dalam usaha ini dan apakah keterbatasan ini membuat membatasi usaha atau tidak? Tentu ada keterbatasan pada usaha kami itu pada es batu, di mana ketika pada saat ramai oleh pelanggan, kami kekurangan dalam es batu dan itu membuat kami harus pergi keluar untuk mencari es batu lagi. Nah, di situ menjadi keterbatasannya kami. Oke, jadi keterbatasan utamanya adalah es batu ya. Oke, pertanyaan terakhir, apa yang mempengaruhi usaha dari kakak seperti kepercayaan kah, lembaga atau regulasi yang kakak lakukan? Kepercayaan kami itu pada pelanggan, di mana kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan agar pelanggan tuh loyal kepada usaha kami, selalu membeli produk yang kami jual gitu. Oke, baik. Terima kasih ya kakak atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Terima kasih kakak. Sama. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Frans Bago. Pada malam hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang memiliki usaha warung, tepatnya di Pinufui Sanjuan 3. Langsung saja dengan kakak siapa? Ferry. Baik, kita langsung saja ke bagian pertanyaannya. Jadi di warung kakak ini ada berapa orang yang bekerja? Kami ada 2 orang. Baik, selanjutnya biasanya tugas masing-masing itu apa saja nih? Kalau teman yang satu itu dia cuci piring, kalau saya yang masak. Baik, selanjutnya kakak, menurut baik selama ini nih ada pergantian tugas atau tetap tugas yang sama dari kakak dan Yang cuci piring itu bisa bantu-bantu saya untuk masak juga, bagian jaga goreng ayam, masak sayur juga bisa. terima kasih kakak. Baik, selanjutnya apakah menurut kakak itu lebih baik bekerja ada pembagian atau sendiri? Ada kalau untuk sendiri berat, jadi memang harus dalam usaha itu harus ada yang namanya rekan kerja supaya bisa bantu untuk cuci piring, untuk ada tugas-tugas lain. Baik, selama ini apa yang kendala dalam usaha kakak? Kendalanya tuh di waktu, karena 2 orang juga itu ini tenaganya kurang, karena butuh juga dengan bagian-bagian yang lain. Macam kalau kami juga ini masih mahasiswa, jadi dalam tugas-tugas itu kami juga biasa waktunya itu ke kampus, jadi warungnya tutup, jadi setiap hari tidak bisa buka. Berarti kesimpulannya kalau bisa ada penambahan anggota. Nah, kalau ada anggota tambah. Baik, terima kasih ya, terima kasih juga narasumber yang telah memberikan waktu untuk bertanya. Sekian dan terima kasih. Dari hasil wawancara kami ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan wawancara ini merupakan salah satu cara yang paling efektif dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber terkait dengan pemahaman serta pengalaman kerja mereka. Adanya diskusi pertukaran informasi mengenai suatu hal, pewawancara dapat menggali pengalaman, pemahaman, serta pandangan yang lebih mendalam dari narasumber. Selain itu, komunikasi yang dilakukan secara langsung dapat membangun interaksi sesama secara lebih baik dan memungkinkan informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat, sehingga penonton dapat mengetahui lebih banyak tentang pengalaman atau aktivitas penjual. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.